Perjalanan ekspedisi Andalas Indonesiaku kembali berlanjut. Setelah menjelajah Sumatera Utara, kami mulai bergeser ke selatan, menuju Provinsi Sumatera Barat. Tujuan kami kali ini sebuah kampung di Kabupaten Pasaman Timur. Dari Kabupaten Karo, Sumatera Utara, butuh waktu 16 hingga 17 jam perjalanan untuk tiba di Pasaman Timur. Sebagai kabupaten yang berbatasan langsung dengan provinsi lain, Pasaman dilalui oleh hiruk-pikuk jalur lintas Sumatera yang tidak pernah sepi. Namun, tak jauh dari sini, potret kesenjangan sosial pun mudah ditemui. Kami menuju kampung Simamonen. Tak ada jalan lebar dan mulus yang bisa mengantar kendaraan roda 4 sampai di sini. Bersama seorang rekan yang bersedia mengantar, kami menggunakan kendaraan roda 2 saat menuju kampung Simamonen. Sebagai salah satu provinsi yang memiliki 25 sungai besar, akses menuju kampung-kampung di Sumatera Barat tentu tak bisa lepas dari jalur aliran sungai. Tapi apa daya, kondisi geografi seperti ini belum berbanding lurus dengan infrastruktur jembatan yang memadai. Nah, perjalanan kami menuju ke kampung Simamonen ini harus melewati Sungai Batang Asik ini, pemirsa. Dan mau nggak mau emang motor harus didorong ya, Bang ya? Iya, harus dorong itu. Kalau dilihat sih sebenarnya tidak terlalu dalam, tapi arusnya cukup kuat. Jadi mau nggak mau kita harus dorong. Nah, bicara soal jarak sebenarnya dari kampung Simamonen menuju ke jalan besar itu tidak terlalu jauh. Tapi lagi-lagi karena minimnya infrastruktur jalan membuat daerah ini menjadi sulit dijangkau. Tidak hanya itu, akibatnya juga akses pendidikan masih sangat memprihatinkan. Lantas seperti apakah potret masyarakat Simamonen? Ikuti terus Indonesiaku. Dorong nih, Bang? Iya. Oke. Untuk menuju Simamonen memang tak ada jalan lain. Kami harus melalui sungai selebar 10 meter ini. Yang melegakan, kami datang tidak saat puncak musim penghujan. Jika musim penghujan tiba dan debit air meningkat, air sungai ini akan meluap dan akan membanjiri perkampungan di sekitarnya. Melewati sungai ini membutuhkan usaha besar. Kami harus mendorong sepeda motor untuk segera tiba di seberang. Semakin lama terendam air, bisa jadi motor tak bisa lagi digunakan. Arus yang kuat menjadi tantangan. Jika tak seimbang, saya ataupun motor bisa dengan mudah hanyut terbawa arus. Perjalanan yang mudah ya. Kalau agak di tepi itu masih lumayan dangkal, tapi begitu sudah mulai merapat ke jalan, itu lumayan, harusnya lumayan kuat. Setengah badan motor itu udah kerendam. Jadi nih, saya jamin nih kayaknya mogok nih. Oh my God, ke perjalanan yang berat. Fadli segera memeriksa sepeda motor miliknya. Sudah menjadi kebiasaan setelah menyeberangi sungai ini, para pengendara dengan sigap memastikan kendaraannya bisa hidup kembali. Bang Fadil, kalau kondisi hujan, ini akan semakin parah nggak itu sebenarnya sungai ini? Iya, biasanya kalau memang banjir besar itu ya sungainya ini lebih parah lagi dibanding seperti hari ini gitu kan. Jadi kalau misalnya ketika banjir musim penghujan datang gitu ya, warga Simamonen juga susah ya Bang, mau keluar juga kampung, mau belanja, mau apa itu juga susah. Iya, nggak susah. Masih ada satu teman lagi yang harus berjuang melewati sungai. Disinilah kami saling bantu untuk bisa menyeberangi sungai dengan aman. Kenceng banget! Lepas dari sungai, kami harus melalui jalan tanah yang menanjak. Kondisi jalan tanah ini sebenarnya sudah dipersiapkan untuk dibuat permanen. Namun hingga saat ini, proyek jalan semen belum sempurna. Oke. Jalannya masih jalan tanah, udah gitu nanjak terus. Motornya nggak kuat, ayo Bang. Seperti inilah kondisi jalan menuju Simamonen. Banyak jalan tanah tak rata yang bisa membahayakan. Jika hujan turun, situasinya pun bisa semakin beresiko. Longsoran tanah bisa mengancam mereka yang melintas di jalan ini.
Banyak faktor yang membuat jalur menuju Simamonen rawan longsor. Selain hujan yang tak menentu, konstruksi tanah yang semakin labil akibat penggundulan hutan menjadi masalah serius. Jalan menuju Simamonen yang dulunya merupakan hutan hujan lebat, lambat laun fungsinya semakin tersisihkan akibat pembukaan lahan oleh warga setempat. Ibarat buah simalakama, warga terpaksa membuka hutan untuk bertahan hidup. Tapi di sisi lain, nasib hutan hujan pun makin jadi pertaruhan. Iya, nah pemirsa, sepanjang perjalanan menuju desa Simamonen, saya melihat memang banyak sekali hutan yang dibuka untuk lahan, entah perkebunan atau pertanian. Nah kebetulan di samping saya ini ada lahan yang kayaknya lagi dibuka juga nih. Kebetulan ada Bapak. Dengan nama siapa Pak? Mas Dery. Pak Mas Dery, warga Simamonen atau bukan? Oh, Langun ya. Ini sebenarnya untuk lahan perkebunan atau pertanian sih Pak? Lahan karet. Tanam karet. Nah ini lahan milik Bapak atau punya siapa ya gitu? Sendiri. Punya sendiri? Iya. Ada protes juga nggak keluhan dari warga? Nggak ada. Nggak ada ya? Nggak ada. Nggak takut Pak nanti kena yang lain gitu? Terus kebakaran hutannya gitu? Karena kan belum belum ditebas kan. Belum ditebas gitu? Nggak ada peringatan juga ya? Jadi karena lahan sendiri boleh gitu dibuka? Oh oke. Makasih banyak Pak. Butuh kurang lebih 1 jam perjalanan untuk tiba di kampung Simamonen. Hawa khas pegunungan menyambut saya siang ini. Ya, menurut runutan sejarah, kampung ini sudah ada sejak masa penjajahan Belanda sebagai tempat persembunyian warga. Tapi sayang, perhatian terhadap kampung ini masih setengah hati. Saya pun bertemu kepala kampung atau biasa disebut Wali Joro. Sudah berpuluh-puluh tahun ya kan? Tapi kayaknya masih menjadi daerah yang terpencil gitu ya Pak ya, akses jalan juga masih susah ya Pak ya. Padahal jaraknya kalau dikilokan gitu ya, dengan kecamatan tidak terlalu jauh Pak. Dengan kecamatan sekitar 10 kilo. Sekitar 10 kilo, tapi jaringan listrik masih belum sampai sini. Kesehatan, akses kesehatan Pak. Akses kesehatan. Puskesmas atau misalnya Polindes atau apa? Polindes memang ada sini Bu, cuma kalau seandainya ada penyakit yang darurat, dipakai apa? Digotong. Digotong pakai tanduk. Dengan topografi pegunungan serta jumlah warga mencapai lebih dari 400 jiwa, Simamonen sesungguhnya menjadi daerah dengan potensi alam yang melimpah. Jaraknya yang tak jauh dari akses jalan lintas Sumatera pun seharusnya menjadi keuntungan tersendiri. Tapi tidak demikian dengan fasilitas pendidikannya. Pagi ini, saya berangkat dengan anak-anak Simamonen menuju ke sekolah. Ada semangat dan kebanggaan yang saya rasakan. Walau banyak juga yang tidak membawa tas sekolah atau bahkan mengenakan sepatu yang sudah berlubang, tak ada rasa malu atau bahkan keengganan untuk pergi menimba ilmu. Harapan untuk mendapatkan jaminan kehidupan lebih baik memang dimulai dari bangku sekolah. Dan itulah tekad mereka. Nah, meskipun dalam kondisi serba terbatas, anak-anak desa Simamonen ini masih tetap semangat untuk menuntut ilmu di sekolah. Nur, siapa tadi namanya? Nurliani. Nurliani. Ini bawa buku, tasnya kemana? Nggak ada. Nggak ada tas. Nggak. Tapi punya kah? Atau tidak punya? Nggak. Tidak punya. Tidak apa-apa bawa buku banyak begitu. Nggak. Nggak apa-apa. Kamu juga? Tasnya di mana? Nggak ada. Tidak ada juga. Tidak apa-apa kah? Tidak. Mau tas tapi? Pengen punya tas nggak? Pengen. Tak butuh waktu lama untuk sampai di sekolah. Sesampainya di sekolah, pemandangan mengiris hati justru saya rasakan. Ini Nurliani, Latifah, sekolahnya yang mana? Kalian belajarnya di situ? Di tempat seperti itu? Waduh, ini mah bukan kayak kelas ya, mirip gudang ya. Iya ya, belajarnya di sini. Ini serius. Inilah ruang kelas tempat anak-anak menimba ilmu. Bukan gedung megah dan nyaman, tapi hanya bangunan tua dan usang yang kondisinya sudah tambal sulam. Betapa memilukan, anak-anak dengan semangat belajar yang tinggi, tapi
tapi harus bernaung di tempat belajar seperti ini. Ruang kelas tak berpintu dan berjendela. Langit-langit kelas pun terkoyak termakan usia. Bangku-bangku usang harus berdiri di atas lantai berlubang. Bahasa Inggris. Gimana? Sedih nggak dengan ruang kelas seperti ini? Sedih gitu. Terus pengennya apa? Biar apa? Biar enak belajar. Di tengah kondisi semacam ini, kerap kali anak-anak dipaksa belajar sendiri akibat guru pengajar yang datang terlambat. Adik-adik, ini hari ini mata pelajarannya apa? Matematika. Bapak ibu gurunya sudah datang apa belum? Kok belum datang? Rumahnya jauh. Ya seperti inilah kondisi yang sering dijumpai di SDN 12 Kutorajo di Semamunan ini. Seringkali karena pengajarnya ini berasal dari luar kampung atau bahkan dari kecamatan dan menempuh perjalanan yang cukup jauh untuk sampai ke sini, maka banyak siswa yang harus menunggu dulu sampai dimulainya pelajaran karena bapak ibu guru mereka belum datang.